Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu ya Mbak Yaya ya? Iya, betul. Itu untuk orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Nah itu. Oh gitu. Jadi intinya, maaf ya, saya bukannya untuk memprovokasi atau suasana jadi nggak baik. Jadi intinya di sini bahwa bila ada yang menyebutku Tuhan kelak, dia akan kuenyahkan ke neraka. Maksudnya gimana? Salam saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua menyaksikan satu lagi video diskusi lintas iman atau debat terbuka yang seru teman-teman ya, antara apologet Kristen yaitu Ibu Agatha dengan seorang ibu muslim yang bernama Ibu Yaya. Dalam diskusi ini Ibu Yaya ini bertanya tentang ayat Alkitab Matius 7 ayat 22 dan 23. Yang bunyi ayatnya begini teman-teman. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, jadi teman-teman, Ibu Yaya ini membangun sebuah argumentasi bahwa setiap orang Kristen yang memanggil atau menyebut Yesus itu Tuhan, pasti masuk neraka. Ibu, pertanyaan Ibu ini sebenarnya pertanyaan Ustadz Donitan ya, yang sudah dijawab ulang-ulang oleh para debaters Kristen dan para pendeta ya. Mari teman-teman kita dengarkan dulu diskusi mereka dan silakan disimak sampai selesai, jangan di skip karena Ibu Agatha akan bertanya balik kepada Ibu ini tentang imannya dan Ibu ini tidak bisa menjawab dengan dalil. Mari langsung saja kita simak videonya. Oh ya teman-teman, sekali lagi saya mau tegaskan di sini bahwa diskusi ini tentunya bertujuan untuk mencerdaskan dan saling belajar ya. Dan juga diskusi ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mencederai setiap agama masing-masing. Kalau berani bertanya, harus siap juga untuk ditanya. Begitu teman-teman ya. Yuk langsung saja kita simak videonya. Boleh tanya nggak Kak untuk Kak Agatha? Silakan. Mau tanya untuk Matius 7, 22, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu ya Mbak Yaya ya? Iya, betul. Itu untuk orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Nah itu. Oh gitu. Jadi intinya, maaf ya, saya bukannya untuk memprovokasi atau suasana jadi nggak baik. Jadi intinya di sini bahwa bila ada yang menyebutku Tuhan kelak, dia akan kuenyahkan ke neraka. Maksudnya gimana? Enggak, itu ayat 21 enggak dibaca. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus tidak mengkritik itu. Yang Yesus kritik adalah mereka cuma mengucapkan hanya dengan kata, tapi tidak dengan tindakan. Bukan cuma mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi lebih tepatnya adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapakku. Nah, ini yang orang-orang lakukan pada masa ini. Mereka beriman dengan kata, tapi tidak dengan perbuatan. Makanya kalau kita lihat apa sih kehendak Bapa itu? Ya, untuk melihat sang anak, Yohanes 6 ayat 40. Yaitu kehendak Bapa di mana semua orang untuk melihat sang anak. Melihat ini dalam arti mengimani akan Kristus dan mengikuti kehendak Kristus dalam tindakan dan juga ajarannya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa ini artinya untuk menyangkal Yesus itu sebagai Tuhan, faktanya Yesus tidak menyangkal itu. Karena yang disangkal adalah mereka hanya menggunakan dengan kata-kata saja. Apalagi konteksnya yang dalam Matius 7 itu ya, ayat 15 sudah jelas kok nabi-nabi palsu. Contohnya nabi-nabi palsu itu siapa aja? Banyak. Sekarang inilah kita pakai kekristenan yang ada sekarang ini. Bidat, saya katakan seperti itu. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu Tuhan loh. Tapi mereka tidak mengatakan dia ilahi, karena kata Tuhan itu bermakna sama dengan kata Lord dalam pengertian penguasa. Ya, Islam kan Rob itu kan artinya juga penguasa kan. Bisa manusia, bisa juga untuk Allah. Jadi kalau dikatakan untuk siapa aja, kalau modern ini, Saksi Yehova mengatakan Yesus itu Tuhan. Mormon juga mengakui Yesus itu Tuhan. Tapi konsepnya salah dan sesat. Bidat-bidat zaman dahulu, Gnostik, dalam bukunya G.I. Comgescui, Reinventing Jesus, mereka mengatakan Yesus itu ilahi dalam pengertian Gnostik, tetapi dia tidak memiliki posisi kemanusiaan. Menyangkal kemanusiaan Kristus itu juga salah, bidat. Nah, jadi kalau dikatakan untuk siapa, ya ajaran-ajaran seperti ini. Ya seperti itu ya. Yang memanggil Tuhan tetapi dia mengajarkan yang sesat itu Kak. Tadi contohnya itu SEC yang suka ngetok-ngetok pintu, manggil Tuhan tetapi dia tidak mengakui keilahian Yesus dan tidak mengakui kemanusiaannya sekaligus. Ini dengar ya Kak ya, saya bacain ya.
Iya, ya. Bukan setiap orang, bukan setiap. Jadi bukan yang sekedar ngomong Tuhan doang nih ya. Bukan setiap orang yang menyebutku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi nggak cukup hanya mengucapkan, tetapi harus juga melakukan. Contoh kayak Islam sendiri, ngaku Allah itu Tuhanku, tetapi maaf ya, dia membunuh, dia berzina, dia berbohong, menipu. Itu kira-kira masuk surga nggak, Mbak? Kalau dia tidak melakukan seperti itu dan bertaubah, insya Allah dia akan diampuni. Nggak, yang saya tanya, kalau dia mengaku Allah itu Tuhanku, tetapi dia tidak pernah sholat, membunuh, mencuri, berzina, ini masuk surga nggak? Allahu a'lam bishawab. Ya udah, jadi nggak setiap orang yang nyebut Allah adalah Tuhan kan yang masuk surga, melainkan semua yang mengaku Allah itu adalah Tuhan itu masuk neraka. Betul? Maryam 71. Iya, jadi bukan setiap orang yang menyebut Allah itu masuk surga, tetapi yang menyebut Allah itu masuk neraka. Ya nggak, Prof? Begitu nggak sih? Itu ayatnya? Ya, betul. Iya, justru orang-orang yang memanggil itu yang masuk neraka. Karena apa? Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Berarti jadi intinya manusia itu tidak melakukan hal-hal yang Kalau orang Kristen, intinya dia mengaku Yesus Tuhan, dia juga mengerjakan keselamatan, maka dia selamat masuk kerajaan sorga. Gitu. Tapi kalau semua masuk neraka, nah itu enggak juga sih. jadi gimana Terus tuh yang- bisa? 71 kan tidak ada seorang pun yang diantara ya ini kan berarti kalau tidak seseorang yang tidak baik dan tidak akan bertaubat itu akan datang ke neraka gitu maksudnya. Oke, kalau gitu sekarang saya tanya, neraka itu di bawahnya Siratul Mustaqim nggak? Iya betul. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad juga melewati jembatan Siratul Mustaqim? Itu sudah kehendak Allah. Berarti Jalan masuk menuju semua surga. ke dalam neraka, ya kan? Enggak, Ada nggak yang nggak melewati Siratul Mustaqim? Hanya Isa ya, Prof? Ya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, di mana dikatakan Nabi Muhammad itu tidak melewati jembatan Siratul Mustaqim? Karena Allah sudah menjamin bahwa Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Menjamin kekasih kan belum tentu. Jamin Masuk itu surga? saya. Masuk surga. Allah sudah janji itu. Allah sudah janji itu. Saya percaya itu. Loh, itu kan janji. Apakah sudah terbukti? Terbukti atau tidak sudah Allah lakukan itu kepada Nabi Muhammad. Sudah atau janji nih? Kalau janji belum loh. Kalau sudah berarti udah terjadi. Sudah terjadi. dalilnya mana? Nggak usah pakai dalil Mbak, karena Allah itu sudah. Nabi Muhammad belum ke surga. Kejadian mendarah daging. Kata siapa Nabi Muhammad nggak ke surga? Profesor Quraisy Shihab itu pernah loh tahun 2016 atau tahun 2015 ya. Dia pernah mengatakan Nabi Muhammad belum ke surga. Itu karangan aja kali. Tetapi beliau seorang ahli tafsir. Gak apa-apa, dalilnya mana? Nabi Muhammad masuk surga. Nggak usah pakai dalil Mbak, karena Allah sudah jamin. Ibu muslimah bernama Yaya ini membangun sebuah argumentasi. Jikalau menyebut Yesus itu Tuhan, maka akan masuk neraka. Beliau bertitik tolak dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagian ayat-ayat ini merupakan ayat yang sangat populer, menarik dan terkenal di kalangan saudara-saudara kami dari luar Kristen,
khususnya para apologet dan polemikus di luar Kristen. Mereka melontarkan tuduhan bahwa orang-orang Kristen yang mempercayai, meyakini, mengakui, menyebut Yesus itu sebagai Tuhan akan dihukum oleh Yesus di akhir zaman dan dienyahkan dari hadapannya. Dengan kata lain, ditempatkan di neraka yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu merupakan konklusi dan kesimpulan yang keliru dan salah. Apa dasarnya mengatakan demikian? Hal yang tidak boleh kita abaikan atau tidak boleh kita pandang sebelah mata. Mengartikan Alkitab tidak boleh kontradiksi atau bertentangan antara bagian ayat yang satu dengan bagian ayat yang lain dalam konteks keseluruhan Alkitab. Kalau kita melihat di dalam keseluruhan Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru, ada banyak orang yang menyapa, memanggil, menyeru dan menyebut Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menolaknya, bahkan menerima hal itu sekaligus memberikan pertolongan, kepedulian, perhatian serta mujizat bagi siapapun yang berseru dan memanggil, menyebut namanya. Ada orang kusta, ada murid-murid yang sedang ada di dalam perahu, yang mana perahu mereka hampir penuh dengan air. Ada perempuan Kanaan yang percaya. Ada salah seorang dari muridnya bernama Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus sama sekali tidak menolak ketika Yesus dipanggil atau disebut mereka sebagai Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diingatkan oleh Yesus dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 bukan dalam konteks Yesus tidak setuju atau Yesus menolak dia dipanggil atau diseru sebagai Tuhan. Memahami Alkitab, teks tidak boleh lepas dari konteks. Kalau kita melihat dari satu perikop saja, Matius 7 ayat 15 sampai 23. Hal ini terkait dengan pengajaran yang sesat. Itu sebabnya Yesus berkata di ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ada nabi-nabi palsu yang mengajarkan hal yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul. Saudara dikasihi Tuhan, fokus sorotan utama Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sekali lagi saya tegaskan, Yesus tidak sedang berupaya menentang, menolak. Ada orang yang memanggil dia sebagai Tuhan. Yang dikritik sekaligus diingatkan agar para murid, orang-orang percaya sepanjang sejarah segala abad, jangan hanya puas di dalam mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi harus membuktikan pengakuan Yesus itu Tuhan dengan cara melakukan kehendak Bapa di sorga. Tadi Timothy sudah mengutip Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tadi di dalam Matius pasal 7 ayat 21, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak Bapa di sorga itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penguasa dalam hidupnya. Maka orang yang percaya seperti itu pasti memiliki hidup yang kekal, pasti masuk surga, pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, keselamatan dalam Kristen bukan mudah-mudahan, tapi sebuah garansi, jaminan, kepastian. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. 2 Timotius 2 ayat 19 jelas berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi kalau orang menyebut
berseru, meyakini, mempercayai Yesus itu Tuhan, orang itu wajib hukumnya meninggalkan kejahatan. Tidak boleh hanya berbusa-busa mulut menyebut Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, 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 tapi tidak pernah menunjukkan dalam sikap, tindakan, perkataan, perbuatan yang mencerminkan seseorang itu telah mengaku Yesus Tuhan. Yesus itu Tuhan artinya Lord, Kurios, penguasa. Manusia lama berarti belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan. Manusia yang belum lahir baru berarti masih ada dalam perhambaan perbudakan dosa. Tapi siapapun yang telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, orang itu telah beralih kuasa otoritas kepemimpinan hidupnya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari hamba iblis menjadi hamba Tuhan. Artinya Tuhan Yesus yang berotoritas memegang kendali dan kontrol dalam segenap hidupnya. Jadi kalau seseorang itu mengaku dan percaya Yesus sebagai Tuhan, maka orang itu bukan lagi melakukan apa yang menjadi kehendak daging, bukan lagi melakukan apa yang menjadi kehendak iblis, tapi melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia diskusi Saudara Agatha dengan Ibu Muslim tadi ya. Jawaban-jawaban dan penjelasan dari Saudara Agatha dan Pak Pendeta ini semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.